Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perguruan. Jinso. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, dari keluarga besar IKSP Keras Sakti, dan salam pesilat untuk saudara-saudara kami dimanapun berada. Izinkan saya kembali lagi ke konten ini untuk meneruskan perjalanan kami Mbah No dalam mengikuti perguruan IKSP Keras Sakti. Di video kemarin, di part yang kedua, ini kami sampai ke bahwa tahun 95 atau 96 kami menjadi ketua cabang dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Alhamdulillah, saya di situ semakin leluasa. Dalam arti leluasa karena kami sudah mendapatkan izin resmi, baik dari SK Pusat, yaitu dari beliau, Bapak Raden Toto Kintarto, guru besar kita, serta memiliki surat dari aparat setempat, seperti RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan Ramil, dan Polsek. Alhamdulillah saat itu memang saya masih sendiri. Memang belum ada warga maupun pendekar IKS yang saya kenal. Pertama mungkin saya baru, kedua memang tidak ada alat komunikasi seperti halnya saat ini, seperti HP dan seterusnya. Maka dari situ kami merasa sendiri, tapi karena kami sudah niatkan dalam pengembangan IKS dan sekaligus ingin melatih diri saya pribadi, saya pun berjalan. Akhirnya 96, 97 itu banyak yang bermunculan. Baik itu yang sudah warga maupun pendekar. Dan mungkin saya banyak lupanya di saat itu, tapi yang saya ingat adalah saya bertemu dengan saudara kita, yaitu Mas Agung Marjoko, yaitu kalau nggak salah dari Madiun atau Agung Marjoko, ya. Dan alhamdulillah, walaupun kami jarang komunikasi karena jarak kami nggak begitu dekat, akhirnya kami latihan demi latihan. Berjalan waktu demi waktu, kami pun banyak pengalaman dari situ. Dan alhamdulillah pengalaman yang sangat berharga bagi saya adalah kritikan-kritikan, cemohan, baik dari masyarakat maupun dari organisasi yang lain. Maka dari situ tidak membuat saya tumbang, tidak membuat saya goyah, apalagi membuat saya putus asa. Dengan satu tujuan, dengan satu tekad, yaitu saya ingin mengembangkan, dan yang tentu lebih utama lagi bagi hati saya adalah ingin saya ibadah sesuai dengan porsi saya. Saya bukan kiai, saya bukan ulama, tetapi saya ingin berdakwah semampu saya lewat kepimpinan saya, dalam arti pelatih di sini, dalam arti pelaksananya, bukan pelatih merasa paling hebat, tapi saya adalah orang yang mungkin sedang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ banyak sekali, setiap latihan kami selalu didatangin. Kembali lagi, setiap latihan saya didatangin oleh preman-preman. Walaupun saya sudah mendapat izin, tapi alhamdulillah preman itu saya rangkul, preman itu saya sapa, saya kasih masukan, dan kami selalu berkomunikasi, baik preman itu sedang sadar diri atau tidak, maksudnya sedang mengkonsumsi alkohol, minuman keras, atau bahkan beliau pas waktu keadaan tidak minum alkohol. Lama-lama akhirnya kami menjadi teman yang baik, dan alhamdulillah di antara mereka ikut dengan kami. Dan yang lebih ironis lagi, atau yang lebih berkesan di hati saya waktu itu adalah, bukankah IKS di samping mengajarkan silat fisik juga mengajarkan spiritual atau kerohanian, yaitu apa? Pengobatan, memberikan ilmu contoh seperti saya sebut saja, seperti doa mencari tempat makhluk halus. Ya, di sini saya praktekkan saat itu memang saya tahun itu masih biru, dan saya memang betul-betul nol sekali, tidak ada bimbingan yang begitu detail dari pelatih saya saat itu. Karena apa? Ya karena saat itu memang tidak seperti sekarang yang banyak media, banyak senior mungkin yang fair dengan ilmunya, berbagi, saling memberikan informasi ilmu yang begini-begini kepada anak didiknya. Tidak seperti saat ini, begitu banyak senior-senior yang sudah tanda kutip
mengerti, pengalaman, dan serba canggih alatnya seperti ini. Maka dari itu, saya pernah melakukan praktek kepada anak-anak saya, anak didik saya di Semarang, dikala saya berikan contoh seperti waktu saya latihan yang ada di Wonogiri. Di situ mungkin warga IKS tahu doa untuk mencari tempat makhluk halus. Tapi ingat saudara-saudara saya semuanya, bahwa orang sekarang, bahwa kita ini tidak hanya menghadapi orang yang begitu pasrah atau begitu polos begitu saja. Suatu contoh, saya menunjukkan satu tempat di sini loh ada makhluk halusnya. Mereka jawab, saya nggak percaya. Mana buktinya? Saya cuma menjawab waktu itu, di kala itu saya cuma menjawab, tempat makhluk halus bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat kecuali dengan izin Allah. Di saat itu mereka, anak-anak, menjawab, saya tetap tidak percaya dengan ilmu KS. Karena apa? Di situ tidak bisa membuktikan adanya setan, cuma menunjukkan di mana tempatnya makhluk halus atau benda-benda gaib. Di saat itu saya tidak marah, saya tidak egois. Ya, itu pertanyaan yang wajar yang harus saya terima, karena kami anggap dia tidak tahu bertanya dan saya harus jawab setahu saya. Maka dari itu spontanitas saya jawab, insya Allah jam 12 malam kalian kesini semuanya, nanti kita buktikan. Di saat itu jam sebelum maghrib ya. Kalau saya janji jam 12 malam suruh datang ke saya, jujur saat itu saya kadang-kadang bertanya, ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya buktikan kepada mereka? Saya belum pernah diajarkan pada pelatih-pelatih saya sebelumnya, baik di Wonogiri maupun ketemu dengan pelatih-pelatih yang senior hingga saat ini. Maka dari itu, demi keyakinan saya hanya ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jam 12 datang dan akhirnya mereka menunjukkan di mana tempat-tempat di daerah situ yang paling angker menurut dia. Lalu saya giring itu, saya bawa ke tempat itu, saya tunjukkan, tapi saya didampingi oleh 7 orang kalau nggak salah, 7 atau 6 orang. Akhirnya jarak 5 meter itu anak-anak saya suruh di belakang saya sendiri. Di situ ada sebuah bongkahan batu besar di Gunung Manyaran ya, Gunung Manyaran. Itu alhamdulillah saya bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bersimpuh di situ dengan satu tujuan, yaitu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, tunjukkan pada kami bahwa kebesaran-Mu itu betul-betul ada dan betul-betul nyata. Selain kami bukan kami berbuat syirik, musyrik dan seterusnya, bahwa kami ingin menunjukkan bahwa Engkau inilah maha besar, Engkaulah maha adil. Tunjukkan sesuatu yang tidak mungkin bagi akal kami, untuk anak-anak kami khususnya, tunjukkan ya Allah. Di situ saya langsung tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ ada kris ya, kris panjang dari depan saya ini menunjukan langit warna biru kekuning-kuningan. Itu sangat seperti meteor, tapi di depan saya ada sebuah keris, betul bentuk keris, dan memancarkan cahaya dengan warna biru kekuning-kuningan. Disitulah anak-anak pada kaget, terkejut. Akhirnya dengan izin Allah mereka percaya. Hikmahnya dari itu semua adalah mereka akhirnya masuk ke IKS semuanya. Alhamdulillah di situ. Jadi sekali lagi, memang ilmu IKS itu ilmu yang luar biasa kalau memang kita betul-betul menggunakan, mempraktekkan dalam hal kebenaran. Di situ intinya saya terpaksa menunjukkan, bukan berarti memamerkan. Tujuan saya dakwah. Di balik semua itu adalah, yuk kita berbuat baik, yuk kita bersujud kepada Allah, yuk kita hanya mohon kepada Allah. IKS sarana, IKS wasilah, IKS perantara. Inilah nanti akan saya sambung ke seri berikutnya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinsu.